Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana kemarin kita sudah bersama-sama belajar membuat denah ya. Kali ini kita akan belajar membuat tampak berdasarkan denah yang telah teman-teman buat. Oke. Pertama-tama kita buka AutoCAD-nya dulu ya. Oke, kemarin teman-teman sudah membuat denah lantai 1, denah lantai 2, denah pola lantai, dan denah plafon ya. Kali ini kita akan membuat tampak. Yang pertama kita akan membuat tampak depan. Baik, untuk membuat tampak depan ada beberapa cara ya. Ada yang menggunakan garis bantu dengan menggunakan line yang diukur berdasarkan tinggi yang akan dikehendaki, atau bisa juga menggunakan perintah X-line. X-line itu merupakan garis tak terhingga. Nah, kali ini saya akan membuat tampak dengan menggunakan cara yang pakai garis X-line atau garis tak terhingga. Oke, karena kita mau membuat tampak depan, jadi kita harus memposisikan diri kita berada di depan bangunan. Jadi seolah-olah kita sedang berdiri di depan bangunan di sebelah sini ya. Oke, pertama-tama kita harus memastikan dulu bahwa kita sudah membuat layer dinding, layer atap, dan layer railing. Kemarin kita sudah belajar ya cara membuat layer. Teman-teman harus memastikan bahwa setiap layer itu memiliki perbedaan warna yang signifikan. Warnanya harus berbeda biar terlihat perbedaan antar layernya. Oke, coba kita cek di sini. Di sini sudah ada layer dinding, layer atap, dan layer railing. Itu layer-layer yang akan kita gunakan nanti. Oke, yang pertama kita mengaktifkan layer dinding dulu ya, karena kita mau membuat batasan-batasan dindingnya dulu. Oke, kita mulai dari denah lantai 1 dulu ya. Untuk tampak depan kita mulai dari, kita lihat dari sini mana aja sih yang sekiranya terlihat dari tampak depan. Oke, komen X-line itu menggunakan XL, enter. Nah, karena kita di sini mau menarik garis vertikal, jadi kita tambahkan komen vertikal atau V enter. Nah, kita tarik garis dinding pembatasnya dulu. Lalu dinding mana aja nih yang kelihatan dari depan, yaitu dinding yang sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Oke. Kenapa saya menggunakan garis X-line? Karena garis X-line itu tak terhingga, jadi untuk ketinggiannya lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kalau menggunakan line bisa jadi tingginya nanti kurang, itu akan ini ya, akan menghambat, nanti kita harus memperpanjang line-nya lagi. Kalau garis tak terhingga ini kan kita bisa setinggi apapun nanti bisa fleksibel gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat garis horizontalnya sebagai dasar tanahnya dulu. Caranya masih sama, kita pakai garis tak terhingga.
XL, enter. Karena kita mau pakai garis horizontal, jadi H atau horizontal, enter. Kita taruh di sini ya, bebas aja mau di mana, boleh di sini. Klik. Oke. Karena ini masih garis dasar tanah, jadi kita naikkan dulu ya untuk garis dasar lantainya. Kita naikkan kurang lebih 20 cm. Kita buat seperti tangga 20 cm, kita bagi 2, jadi 10 dan 10. Karena ini milimeter, jadi kita menggunakan, kita offset aja ya. O untuk offset, O, enter. Kita tarik 100 mm atau 10 cm, enter. Kita offset ke atas 2 kali. Oke, ini kita sudah dapat garis, kita udah dapat titik plus minus 0,00. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya kita offset ke atas untuk mendapatkan batas plafon. Masih menggunakan cara yang sama, kita offset, O, enter. Kita kasih batas plafon di ukuran 2,5 meter. Jadi karena menggunakan milimeter, kita ketik 2500 ke atas. Nah, ini batas plafon untuk lantai 1. Lalu kita offset lagi untuk ketebalan plafonnya. Ketebalan plafonnya 10 cm. Jadi kita tarik offset dari titik plus minus 0,00 setinggi 2600. Nah, kita sudah dapat ketebalan plafonnya 10 cm. Lalu kita lanjutkan, kita offset lagi untuk dasar lantai 2. Kita offset setinggi 3 meter, atau kalau dalam milimeter kita offset 3000. Nah, ini garis batas garis lantai untuk di lantai 2. Lalu kita tarik lagi untuk plafon lantai 2. Kita offset 5500 dari plus minus titik 00. Oke. Untuk ketebalan plafonnya kita offset 5600. Oke. Lalu kita offset lagi 6000. Oke. Nah, sudah didapatkan batas-batas ketinggiannya. Kita hapus dulu ya garis-garis yang tidak kita gunakan, biar tidak banyak garis sehingga bisa buat bingung. Kita pakai perintah trim. Trim bisa kita ketikkan TR, enter. Kita hapus yang sisi sini, nah, dan sisi sini. Oke, ini juga kita hapus aja. Ya, kita hapus aja. Oke, sekarang kita masuk ke komponen-komponen apa aja sih yang terlihat di lantai 1. Nah, kita lihat nih dari sisi sini. Oh, ternyata di tengah-tengah sini ada pintu dan jendela. Nah, untuk memudahkan teman-teman menambahkan komponen pintu dan jendela, sebelumnya teman-teman bisa membuat dulu pintu dan jendela, lalu di create block ya, seperti yang kemarin sudah pernah diajarkan cara create block, sehingga nanti pada saat membuat tampak komponen-komponen itu tinggal kita tempel-tempelkan aja. Ada pintu, jendela, terus kemarin juga sudah ini ya belajar membuat untuk kloset gitu, jadi tinggal ditempelkan aja.
Oke, sekarang kita menempelkan pintu dan jendela sebelah sini ya. Oke, kita insert pintu dan jendela. Klik. Nah, kita letakkan di tengah-tengah. Sebentar, kita buat garis bantu biar pintu dan jendela ini bisa diletakkan di tengah ini ya, di tengah-tengah sini. Oke, kita pakai garis bantu L. Oke, kita pindahkan pintu dan jendela ini menggunakan perintah move. Perintah move bisa kita ketikkan M, enter. Kita klik komponennya, lalu dipilih titik yang mau kita pindahkan. Kita pindahkan di tengah-tengah sini. Klik OK. Kita hapus ya garis bantunya. Oke, sekarang untuk pintu dan jendela sudah terpasang. Lalu ada lagi ini jendela ya, di sisi sini ada jendela. Jendela ini bisa dipasangkan berarti di sini. Oke, sekarang kita ambil dulu blok untuk jendela. Nah, kita letakkan sini dulu ya. Lalu kita buat garis bantu juga biar jendela ini bisa sejajar dengan bagian atas pintu dan jendela ini. Kita buat garis bantu sini. Oke, kita move jendelanya, ketikkan M, enter, klik objeknya, kita pilih di sini, kita pindahkan, cari middle-nya, cari midpoint-nya, klik OK. Untuk jendelanya sudah terpasang, garis bantu kita hapus ya. Oke, lalu selanjutnya ada apa lagi di sini? Oh, ada pintu, satu daun pintu dan jendela. Oke, sekarang kita ambil blok pintu yang satu daun pintu. Nah, kita taruh di sini ya. Sebentar, taruh sini dulu. Kita move, kita ambil titik yang ujung. Nah, karena posisinya pintu tadi ada di ujung sini ya, jadi kita letakkan di sini. Klik OK. Pintu sudah terpasang. Selanjutnya ada jendelanya nih, dua daun jendela yang sama seperti ini ya. Jadi kita bisa ambil dari insert block atau bisa juga copy dari jendela yang ada di sini. Kita copy, komennya copy itu CO, enter. Teman-teman bisa pakai komen keyboard atau bisa juga nanti kalau yang terbiasa pakai toolbar bisa juga pilih di toolbar di sini ya. Oke, tadi saya udah ketikkan copy, saya select objeknya, kita tempelkan di sini. Klik OK. Pintu dan jendela sudah terpasang. Ya. Oke, untuk elemen-elemen yang ada di sini sudah terpasang semua ya. Yang di sisi sini sudah ada, ini sudah ada jendelanya. Yang sisi sebelah sini sudah ada pintu dan jendela, dan ini juga sudah ada pintu dan jendela. Lalu ada apa lagi nih di tampak depan yang lantai 1 ini? Oh, ternyata di sini ada tambahan elemen nih. Tambahan elemen untuk penghias ya di depan teras. Kita tarik menggunakan X-line vertikal. Kita ketikkan XL, enter, V, enter. Oke, kita taruh di sudut-sudut ini, kolom yang seperti penghias di depan tampak. Nah, untuk memudahkan kita trim dulu ya garis-garisnya ya. TR atau trim, enter.
Tadi bisa TR enter atau teman-teman juga bisa pakai toolbar yang ada di sini. Kita hapus dulu. Oke, yang sisi sebelah sini juga. Ya, ini dihapus aja. Yang di atas juga dihapus aja. Nah, oke, kita udah dapat ini dinding kolom tambahannya ini. Lalu karena pintu dan jendela berada di belakangnya kolom-kolom tambahan ini, maka seharusnya kan tidak terlihat ya. Jadi untuk jendela, garis-garis jendela ini juga harus kita hilangkan menggunakan trim. Namun karena pintu dan jendela ini berbentuk blok atau berbentuk grup, jadi perintah trim ini tidak bisa dijalankan. Sehingga untuk sebelum kita lakukan trim, kita lakukan ungroup dulu, ungroup pintu dan jendela yang berbentuk grup ini. Ungroupnya dengan menggunakan perintah explode. Kita ketikkan explode. Ya, explode, enter, lalu diklik objeknya, klik enter. Nah, karena dia ini sudah terpisah nih, masing-masing garisnya ini sudah terpisah, baru bisa dilakukan trim. TR enter, enter. Kita hapus. Ya. Oke, sudah tidak ada lagi ya garis yang ada di belakang kolom tambahan ini. Oke, untuk tampak depan lantai 1 sepertinya sudah ya, sudah tidak ada lagi elemen-elemen yang harus kita gambar di sini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tampak untuk lantai 2. Caranya masih sama seperti yang di lantai 1. Kita copy ini ya, denah lantai 2-nya untuk membantu kita menarik garis bantu yang lantai 2. Kita copy dulu ya. Kita copy ke sebelah sana, di bawahnya lantai 1. CO atau copy, enter. Kita blok. Nah, kita pilih titik yang sebelah sini nih. Pilih. Lalu kita tempelkan di sini. Ya, klik. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sini ada jendela nih. Nah, berarti kita tambahkan jendela di sisi sebelah sini. Lalu ada juga pintu dan jendela di sebelah tengah. Nah, kita pakai yang pintu dan jendela dulu ya, untuk sebagai dasar nanti kita membuat yang jendela ini. Atau bisa juga langsung jendela, nanti kita ambil di titik yang sebelah sini untuk mengkopinya. Ini kita copy dulu yang pintu dan jendela. CO, enter. Kita copy ya. Taruh di sisi sebelah sini. Klik. Dan jendelanya. CO atau copy, enter. Pilih titik ini, kita kopikan di sini. Klik. Oke, untuk lantai 2 tampaknya sepertinya itu aja ya. Jendela dan pintu dan jendela. Nah, selain itu kita juga ada ini nih, ada balkon. Nah, di balkon ini ada railing. Nanti kita buat railingnya ya. Untuk tampak lantai 2 kita tambahkan elemen ya, biar enggak sepi-sepi amat nih yang di sebelah sini. Kita tambahkan frame di sisi sebelah sini ya. Kita coba buat frame menggunakan perintah rectangle.
Perintah rectangle bisa dari toolbar yang sebelah sini, atau bisa juga pakai komen REC enter. Kita taruh first corner point-nya di sini ya. Klik, lalu kita ketik dimension atau D enter, lalu kita pilih untuk width-nya W enter 2800 enter, dan length-nya L enter 2500. Oke, enter. Nah, kita taruh, kalau kita ke atas gini kan rectangle-nya di atas nih, kita taruh ke bawah. Klik. Oke, sudah dapat rectangle di sini. Lalu untuk selanjutnya kita beri ketebalan frame ini setebal 20 cm, atau kita offset O enter 200 mm, enter. Klik, kita offset keluar. Oke, lalu karena ini sudah ada frame-nya, jadi garis-garis ini tidak terlihat ya. Karena garis-garis ini tidak terlihat, berarti harus kita lakukan trim. TR atau trim, enter, enter. Kita bersihkan. Klik, klik. Yang bawah juga, sebelah sini juga. Oke, sudah kita bersihkan garis-garisnya. Lalu untuk selanjutnya, karena tadi di sebelah sini itu ternyata balkon, jadi harus kita beri railing. Oke, sebelum kita buat railing, kita aktifkan dulu layer railing. Klik, sudah berubah menjadi layer railing. Lalu kita buat perintah line. Bisa menggunakan ini atau bisa juga diketik L enter. Kita mulai dari titik ini ya, sepanjang garis yang frame yang sebelah bawah, sisi bawah sini. Klik, enter. Lalu kita offset ke atas setinggi 150 atau 15 cm. O enter 150 mm. Nah, sudah. Lalu kita tentukan ketebalan dari besi railingnya itu setebal 5 cm. Jadi kita offset setebal 50 mm. Enter. Oke, kita sudah dapat satu besi railing ya. Kita copy besi railing ini sebanyak 4 kali ke atas. Kita beri perintah CO atau copy, enter, pilih objeknya, enter. Kita ambil titik base point-nya dari sini ya. 1 2, 3, 4. Oke, kita sudah dapat gambar railing. Lalu kita lakukan pembersihan garis yang ada di belakang railing yang seharusnya tidak terlihat. Dan kembali lagi, karena pintu dan jendela yang ada di balik railing itu merupakan objek blok, jadi kita harus lakukan explode dulu ya. Explode atau ungroup. Kita beri perintah EXPLODE, explode, enter. Klik objeknya, enter. Nah, ini sudah terpisah ya antar garisnya, jadi bisa dilakukan trim. Oke. Lalu kita beri perintah TR, enter. Kita bersihkan. Lalu ini jendelanya sudah, pintunya
enter. Nah, untuk lantai 2 semua elemennya sepertinya sudah ini ya, sudah masuk semua ya. Lantai 2 itu batasnya hanya sampai sebelah sini aja ya teman-teman ya. Jadi lantai 2 itu nggak ada yang sisi sebelah sininya nggak ada. Ini langsung terlihat atapnya lantai 1. Jadi ini garisnya ini kita hapus aja. Oke, garisnya dihapus. Ini juga di trim. Enter. Oke, sudah. Lalu untuk tampaknya ini tampak lantai 1 lantai 2 nya sudah. Kita lanjutkan untuk membuat atap. Nah, kita pastikan sudah ada layer atap ya, layer atap di ini daftar layer. Nah, ini sudah ada layer atap. Sebelumnya kita ganti dulu nih garis ini, garis yang sisi sebelah sini kita ganti menjadi yang tadinya layer dinding, kita ganti menjadi layer atap. Klik oke. Nah, kita mulai dengan membuat atap sisi sebelah sini dulu ya, atapnya lantai 1. Kita mulai dengan offset garis atap yang ini ke atas setinggi 20 cm. Kita buat list pelangnya dulu nih. Offset O enter 20 cm berarti ke milimeter menjadi 200 mm. Oke, lalu kita offset lagi O enter 1,5 meter atau 1500 mm. Nah, sekarang kita sudah dapat garis untuk atapnya. Kita trim dulu ya. Ini apa namanya, dinding pembatas ya teman-teman ya. Dinding pembatas. Jadi ini sebenarnya garisnya ini tidak terlihat di sini. Jadi harus kita trim dulu nih. Nah, yang ini juga oke. Oke. Untuk atap yang lantai 1 sudah. Lalu kita masuk ke atap yang lantai 2. Kita buat garis dasar yang untuk atapnya itu menggunakan line ya. L enter. Kita tarik garis sepanjang 6450. Enter. Oh, maaf teman-teman, ini layernya belum saya ganti atap. Kita ganti atap dulu ya. Oke, kita aktifkan atapnya dulu ya. Oke, terus kita offset untuk list pelangnya sama ya, 20 cm. O enter 200 mili atau 20 cm. Nah, oke. Untuk atap yang lantai 2 berbeda dengan yang lantai 1 ya. Kita tarik ke atas setinggi 2250 mm. Oke, lalu kita beri garis batas. Oke. Nah, ini kita trim ya garis yang ada di dalam sini karena tidak terpakai. Oke, ini juga kita hapus aja. Nah, ini kita extend ya. Garis ini kita extend menggunakan perintah EX atau extend ya, ini EX extend enter. Oke, lalu ini kita hapus TR enter. Sebelah sini juga ya TR. Oke, kita bersihkan juga untuk dinding pembatas yang sebelah kiri ini TR enter.
kita lakukan arsir teman-teman. Arsir untuk atapnya. Arsir menggunakan hatch ya. Hatch bisa dari toolbar ini hatch atau menggunakan komen H enter. Nah, kita pilih garis untuk atapnya. Kita pilih pakai ini ya, ANSI 31. Klik. Nah, untuk angle-nya 45 sekian 45 dan scale-nya kita buat 25. Nah, kita taruh di sini. Klik. Dan di sisi sebelah sini. Klik. Enter. Oke, kita sudah dapat gambar atapnya ya. Lalu ini teman-teman kita lakukan hatch. Ini nih elemen-elemen tambahan tadi kita belum arsir ya. Kita ganti dulu layernya menggunakan layer dinding. Kita hatch lagi, H enter. Kita pilih yang solid aja, solid. Nah, kita tutup di sini. Klik. Lalu yang kolom-kolom ini juga ya. Klik, klik, klik. Oke, enter. Nah, oke, kita sudah dapatkan gambar tampak depan ya. Kita bersihkan garis-garis bantu yang ini yang ada di bawah ini yang tidak terpakai menggunakan trim TR, enter. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tampak depan ya dari gambar denah lantai 1 dan denah lantai 2. Pada prinsipnya teman-teman bisa menggambar tampak berdasarkan dari denah yang teman-teman buat dengan cara membuat garis bantu yang ditarik dari garis-garis dari titik-titik yang terlihat dari tampak yang diinginkan. Jadi ada kesesuaian dari gambar denah dan gambar tampaknya. Untuk elemen-elemen tambahannya bisa ditambahkan sendiri ya, bisa ditambahkan masing-masing. Misalnya mau menambahkan frame atau menambahkan ambalan-ambalan, boleh banget itu sesuai dengan kreasi teman-teman. Oke, sekian ya kita belajar untuk membuat tampak depan. Kita akan melanjutkan ke video selanjutnya dengan belajar membuat tampak samping. Oke, teman-teman bisa mencoba untuk membuat tampak depannya ya, menggunakan denah masing-masing, dicoba masing-masing menggunakan laptopnya, menggunakan software CAD-nya masing-masing ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.